Natal pertama, ucapan keprihatinan. Persembahan pujian Parlemen Choir de Vers Noël.
persembahan musikalitas yang sangat menyentuh di hati kita. Dari Yamuger dan paduan suara PHBK Ika Usu. The stars are brightly shining, it is the night of the King Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till we appear and the soul fell his word. A thrill of the weary world rejoices, for younger breeze, a new and glorious morn. Oh, he's the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh holy night, the stars are brightly shining. It's the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till we appear and the soul fell his word. A thrill of the weary world rejoices, for yonder breeze, a new and glorious morn. Oh, hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born. Terima kasih. Kita akan menyalakan lilin. Kami undang untuk lilin yang pertama pada ibadah ini Ketua Pembina PDO Ibu Mercy Baren, Sekretaris Dewan Pembina Persatuan Doa OIMene Bapak Insinyur Rahmat Sinaga, Bendahara Dewan Pembina PDO Bapak Rusdi Kirana SD, Ketua Panitia Natal Bapak Martin Daniel Pembelakang,
peace. Live in heavenly peace. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bersama keluarga besar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, kami menghadap tahta dan kekudusan Tuhan pada sore hari yang indah ini. Ini bukan Natal pertama kali. Karena itu, ada kemungkinan ini menjadi sesuatu yang biasa, sebab kami sudah berulang kali menyanyikan lagu yang sama, membaca dan merenungkan firman yang sama. Karena itu kami ingin agar firman yang Tuhan beritakan sebentar lagi tidak sekedar menjadi sesuatu yang harus kami jalani karena ritual, tetapi melaluinya kami betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Tuhan boleh bersabda dengan hati yang rendah dan terbuka, kami siap untuk menyambutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya akan membaca Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Saya izin, sepertinya tidak terlihat dari belakang karena mimbarnya hampir sama tinggi dengan saya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya lanjutkan sampai ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, sempat ada yang bertanya tapi juga sedikit mengkritik tema Natal yang ditetapkan oleh PGI dan KWI. Pertanyaan dan kritiknya kira-kira begini. Kenapa di tahun ini tema Natal PGI KWI terlalu private? Kenapa tidak misalnya merumuskan tema Allah menjadi penyelamat bangsa, Allah menunjukkan solidaritasnya bagi mereka yang menderita, Allah hadir di tengah-tengah pergumulan atau gelap dunia misalnya. Temanya sangat domestik. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Saya ajak kita menyebutkan tema ini sama-sama. Semoga yang mengikuti gajinya naik di tahun ini. Amin. 1, 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kok sangat private, saudara? Gaji naik. Saudara, tadi siang saya baru mengikuti acara Dedication Days di CBN, Cahaya Bagi Negeri, di Cikarang. Saya melihat beberapa divisi pelayanan mereka, salah satunya divisi konseling secara online. Tahukah saudara, mereka yang melakukan konseling online di CBN ini, dalam satu hari jumlahnya mendekati 1.000. Saya kaget. Dan saya tanya apa saja yang biasanya menjadi topik paling dominan untuk konseling. Saudara tahu apa jawabnya? Masalah keluarga. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Ada anak remaja pemuda yang mengalami isu mental health dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang mengalami tekanan ekonomi yang begitu berat, ada yang kena pinjol, ada yang aktif judol, dan saudara-saudara, semua ini anak-anak Tuhan yang merasakan Tuhan betul-betul perlu menyelamatkan hidup mereka. Kenapa tema PGI KWI Allah hadir menyelamatkan keluarga? Sebab di sini saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristen perlu menyadari dia adalah benteng paling dasar, sekaligus benteng yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai macam krisis yang melanda kehidupan mereka. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Memang terkesan sangat private, tetapi justru itu menusuk secara langsung kepada jantung kekuatan anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali diliputi oleh kegelapan. Saudara, menarik kalau kita melihat karya keselamatan Tuhan juga hadir di dalam dan melalui keluarga Yusuf dan Maria yang memang baru saja bertunangan. Tetapi bagi orang Yahudi, tunangan ini satu level relasi laki-laki dan perempuan yang hampir pasti akan menikah, kecuali kalau ada sesuatu yang serius, mereka nggak jadi. Sebut saja ini sudah berkeluarga. Nah, ketika itu sudah berjalan seperti biasa, ada masalah yang sangat hebat melanda Yusuf dan Maria. Malaikat menyampaikan kepada keduanya bahwa mereka akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia akan menjadi penyelamat umat manusia, sebab dia dinamai Yesus. Saudara mendengar berita ini, saya yakin saudara juga senang. Bayangkan saudara menjadi orang tua dari juru selamat dunia. Tetapi persoalannya, baik Yusuf dan Maria baru bertunangan, mereka belum menikah. Jadi sesuatu yang besar ini ternyata harus melalui proses yang tidak mudah, pergumulan yang betul-betul kompleks dan istimewa, dan di situ mereka kemudian memutuskan untuk sadar menerima kehendak Tuhan. Nah, saudara, apa yang menarik yang bisa kita renungkan dari teks ini? Tidak ada satu keluarga Kristen pun yang imun terhadap pergumulan. Saya sebagai pendeta juga punya persoalan-persoalan dan pergumulan. Ini gak apa-apa, saya cerita pengalaman dulu, karena sudah lewat dan sudah berubah, saya ceritain. Istri saya, istri pendeta, pernah ngambek kepada suaminya. Dan ngambek dia kabur 3 hari dari rumah. Ini istri pendeta kabur 3 hari dari rumah. Bukan karena sesuatu yang menurut saya serius. Dia kecewa kepada suaminya yang sering ingkar janji kalau mau bersama-sama. Janji mau makan, sorry, gak jadi karena aku ada pelayanan. Janji mau jalan, tidak jadi karena ada pelayanan. Puncaknya, kami sudah janji cuti, sudah beli tiket, lalu malam-malam saya bilang kepada istri saya, kamu bisa gak pergi duluan? Loh, kamu mau kemana Pak? Aku ada pelayanan. Enggak,
Iya, enggak tiba-tiba dia hilang seperti ditelan bumi. Untung seperti Yesus di hari ketiga bangkit, di hari ketiga dia kembali. Tapi saudara-saudara, yang saya mau bilang bukan mau mempermalukan diri saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya sebagai hamba Tuhan saja punya pergumulan-pergumulan terkait dengan basis kehidupan sosial, relasi dengan yang lain, itu juga bisa terjadi pada keluarga-keluarga Kristen kan? Dan kalau keluarga-keluarga Kristen mengalami masalah, itu juga akan direpresentasikan pada situasi sosial yang lebih besar daripada dia. Jangan berharap Indonesia Emas 2045 terwujud kalau masing-masing keluarga Kristen, kalau masing-masing keluarga masyarakat Indonesia tidak sanggup keluar dari pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh mereka. Jangan harap. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Gedung MPR Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus. Satu pujian yang sangat indah dan baik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menopang, ku kuat karena kau menjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
pagi saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan Tuhan, yang meriah Tuhan untuk Yesus Bapak memberkati. Nadia. Terima kasih Selamat Bapak Mati. tahun baru 2024. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy,
What have you done? Another year over, and the new one just begun. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. How we can foster the rich and the poor ones. The world is so wrong. So this is Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's start for the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. The war is So this is Christmas, and what have we done? Another year over, and the new one just begun. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's start for the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and the new one just begun. Happy Christmas. Selamat Natal buat kita. Thank you Kakak Once. Terima kasih banyak. Untuk itu kami undang, izin Pak Ketua, Bapak jangan duduk dulu. Langsung kita menyalakan lilin. Ketua MPR RI, Ketua Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI,
Ketua Panitia Natal, Bendahara Panitia Natal, mewakili MPR RI, terima kasih luar biasa. Dapat koper. Udah, Nak. Oke, Nang. Dapat biru. Anas. Yeay, dapat koper. Nanti aku pulang pakai ini aja ya. Oke. Anak kos. Iyalah anak antri koper. Souvenir Natal MPR DPR.
es krim. Makasih ya, Pak. Terima kasih Amang VIP. Amang VIP. Oke guys, kita di Natal MPR DPR. Terus kita masuk ke ruangan VIP. Berkat Amang. Penuh. Oh iya, untung tadi belum makan. Unboxing, selamat Natal. Goodie bagnya adalah koper. Oh, stop. Bisa pelan-pelan dong. Ya. Oke, ini goodie bagnya koper. Isinya apa guys? Kita buka. Ini kosong. Kosong. Ini dibuka talinya dong. Ikatannya ini loh. Tarik ikatannya ini. Oke, isi sembako guys. Minyak Banyak kan dan beras. Beras tani dan gula. Oke, jadi itu isinya guys. Lalu kita lihat makanannya. Tadi ada kuenya yang dimasukkan ke sini. Kuenya Holland Bakery. Tadi ada roti kayak roti O, lalu bolu, lalu ada kayak toast dan minuman. Lalu makanannya ada nasi di kotak dengan 3 macam lauk, 1 ayam, daging dan kentang Mustafa. Lalu ada kerupuk, sendok, jeruk, sambal terasi, ada puding guys, lalu minum. Oke, selamat makan kita. Enjoy.